Pendistribusian bansos sudah dilakukan antara lain di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bandung Barat, serta Kota Bandung dan dilakukan secara berkala. Ada 9 kelompok besar yang menerima bantuan. Program Keluarga Harapan dan Kartu Sembako misalnya diperuntukkan bagi orang dengan kategori miskin lama. Bantuan sosial Presiden untuk perantau di Jabodetabek, adapun Kartu Prakerja untuk korban PHK atau pengangguran akibat dampak COVID-19. Selanjutnya, dana desa dialokasikan kepada warga yang terkena dampak dan berdomisili di pedesaan. Sementara itu, profesi umum seperti sopir angkot dan tukang ojek masuk kategori bantuan Kemensos. Jika bantuan belum cukup, bantuan Pemprov Kabupaten Kota akan diturunkan. Jaring pengaman sosial dirancang untuk menjadi sebuah langkah antisipasi ketidakstabilan sosial dan ekonomi akibat COVID-19 di berbagai negara. Di Indonesia, COVID-19 berdampak ke sejumlah sektor informal. Banyaknya PHK dan penurunan pendapatan harian pada banyak pekerja menjadi masalah yang serius. Selain itu, banyak perantau yang tidak bisa pulang ke kampung halaman karena adanya PSBB, sedangkan pemasukan menurun akibat pandemi. Lalu, bagaimana jaring pengaman sosial dirancang untuk membantu warga yang terdampak COVID-19? Di seluruh dunia, ada sekitar 550 program jaring pengaman sosial di 126 negara terdampak COVID-19. Beberapa bantuan diberikan dalam bentuk transfer tunai, non-tunai berupa pangan, bantuan untuk para tenaga kerja terdampak, dan penangguhan tagihan bulanan. Contohnya, Jerman mengembangkan skema penyaluran bantuan tunai tingkat kota. Argentina membagikan 1,5 juta voucher sembako untuk warga terdampak. Dan Italia membayarkan gaji karyawan terdampak sebesar 80% untuk mencegah PHK selama krisis. Beberapa program telah ada sebelum pandemi berlangsung untuk mendukung masyarakat dengan kesejahteraan rendah. Saat pandemi terjadi, program-program tersebut diperkuat dengan tambahan program baru yang khusus dirancang untuk membantu masyarakat rawan miskin yang ekonominya terdampak pandemi. Di Indonesia, ada beberapa program jaring pengaman sosial untuk membantu warga terdampak COVID-19. Seperti program Keluarga Harapan, Kartu Sembako Murah, Kartu Prakerja, Dana Desa, Bantuan Sosial, Bantuan Langsung Tunai, dan Subsidi Listrik. Di Jawa Barat, sebanyak total 9,42 juta keluarga menjadi target penerima manfaat berbagai skema jaring pengaman sosial. Salah satunya adalah Bansos Provinsi. Bansos Provinsi adalah bantuan untuk warga miskin dan rentan miskin yang berpenghasilan harian dan ekonominya terdampak COVID-19. Kang Emil menyatakan bahwa 63% warga Jabar kelas menengah jatuh pada garis rawan miskin sejak pandemi berlangsung. Pada tahap 1, penyaluran Bansos Provinsi telah tercatat sebanyak 1,86 juta keluarga sebagai penerima manfaat. Seperti yang terjadi di berbagai negara, jangkauan program-program ini terbatas, terutama di tempat yang paling membutuhkan. Oleh karenanya, negara-negara juga perlu memperluas jaring pengaman sosial kepada kelompok-kelompok berisiko tertentu, termasuk mereka yang berada di sektor pekerjaan terdampak, dengan memberikan bantuan sebagai kompensasi hilangnya pendapatan. Di Jawa Barat, bansos disalurkan melalui 9 pintu. Hal ini dirancang untuk memperluas jangkauan warga Jabar yang mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan, serta tidak ada yang mendapatkan lebih dari satu bantuan sosial. Jadi, jika ada warga Jabar yang membutuhkan namun tidak mendapatkan bansos provinsi, bisa jadi karena Anda merupakan penerima manfaat dari pintu bantuan sosial yang lain. Ayo kita ambil peran untuk lawan COVID-19. Bersama-sama, kita pasti menang.